Selamat berjumpa kembali pada channel KL Wave dengan Rokaya Aritona. Pada akhir bulan Februari ini kita akan mengulas bagaimana perkembangan IHSG dan saham-saham yang sudah diulas sebelumnya. Apakah ada perubahan atau tidak? Di mana seperti biasa saya akan membagi dari 3 bagian, yaitu saham yang masuk kategori berpeluang naik atau up, berpeluang membuat basing atau penurunan sudah terbatas, dan berpeluang turun atau retrace dari saham-saham tersebut. Demikianlah kiranya agar batasan tersebut dapat dipahami bagaimana tujuan dari Elliott Wave agar pelajaran dari counting wave ini secara aplikasi dapat dipahami oleh seluruh pecinta yang melihat channel ini. Mari kita lihat bagaimana perkembangannya setelah pada akhir pekan kemarin, yaitu hari Jumat, Joe Biden telah meluncurkan stimulus sangat besar. Apakah akan mempengaruhi indeks secara besar atau tidak? Untuk indeks dari Dow sendiri akan ada pengaruh dan positif. Juga untuk indeks dolar akan positif juga. Artinya indeks dolar akan menguat. Tapi bagaimana dengan kondisi IHSG dan regional Asia? Apakah akan memberi dampak yang bagus untuk stimulus yang dikucurkan dan disetujui oleh Senat Amerika saat ini? Mari kita lihat minggu depan bagaimana perkembangannya. Mari kita mulai dengan membahas soal saham-saham yang mempunyai peluang untuk naik. Untuk saham yang berpeluang untuk naik ada 7, yaitu Akra, BBKP, BBTN, BRPT, CMNP, CEPIN, dan TEBIG. Itu adalah saham-saham yang berpeluang untuk naik 1 atau 2 minggu ke depannya. Walaupun mungkin IHSG turun, tapi momentum dari saham-saham ini ada peluang lebih bagus untuk naik ke atas ya. Yang pertama yaitu Akra. Akra secara Elliott Wave di sini sudah tembus dari channel wave 1 sebagai resisten dan sekarang sedang membuat basing tapi untuk kenaikannya. Nah, selama dia masih di atas 3.200, maka Akra akan tetap berpeluang untuk naik. Ini didukung juga dengan kondisi oil di dunia, di mana oil di dunia itu masih berpeluang naik karena gairah ekonomi mulai bertumbuh, walaupun mungkin Arab Saudi atau negara OPEC explode lebih banyak lagi produksi minyaknya agar terjadi penurunan, tapi secara teknikal oil itu masih ada kemampuan untuk naik. Itu Akra, di mana Akra ini sedang membuat flat dan berpeluang untuk naiknya dengan peluang untuk masuk atau base entry di 3.300 dan 3.200. Itulah Akra secara Elliott Wave perspektif. Kemudian saham berikutnya yaitu BBKP. Nah, BBKP pun ini adalah saham medium perbankan ya. Di sini ada wave 4 masih dalam pembentukan, jadi masih berpulang menuju wave subwave-nya, yaitu wave retrace, yaitu wave B intermediate dengan target 690. Jadi BBKP masih ada peluang dan masih secara minotrend masih di atasnya dan berpeluang untuk ke 690. Itu BBKP dengan base entry-nya tetap di antara 550 sampai 530. Itu yang terbaik untuk entry-nya ya. Demikian BBKP. Kemudian saham berikutnya yaitu saham BBTN. Nah, BBTN dengan performance keuangan tahunannya bagus, jadi dia berpeluang masih naik juga. Dan dari sini kita lihat bahwa dia sudah mulai masuk ke running wave 1 intermediate
untuk membentuk wave 3 primary untuk level atasnya ya. Nah, di sini ada masih peluang naik dan base entry-nya yaitu di 2000 sampai 1900. Itu BBTN. Kemudian saham yang berpeluang naik berikutnya yaitu BRPT. BRPT di sini sudah melewati channel dari wave 1 minor yang berpeluang untuk membentuk wave 3 minor dengan level tertingginya 3 intermediate. Nah, di sini dia Jumat kemarin closing di atas garis support dari channel itu sendiri yaitu 1100 dan masih berpeluang untuk naik ke atas dengan target 1900 minimalnya. Itu BRPT secara elite perspektif. Kemudian saham yang berpeluang naik lagi yaitu CMNP. Di sini kita lihat yang udah diulas kemarin masih tetap tujuannya ke atas ke 2150 akan membentuk wave 3. Di sini untuk base buy-nya yaitu antara 1.500 sampai 1.600 itu masuk buy area. Di situ kekuatan momentum untuk masuknya dan tetap masih ada peluang masih naik karena memang target wave 3-nya belum dicapai. Kemudian saham berikutnya yaitu yang masih peluang untuk naik yaitu Cepin. Cepin di sini terjadi polanya yaitu pola irregular flat dan masih berada di atas strong resist yang akan dulu yang menjadi strong support untuk saat ini, yaitu yang warna biru ini, dan masih berpeluang untuk ke 7.500 menuju ke sana. Dengan base buy areanya 6.000 sampai 6.200. Itu Cepin. Kemudian saham yang berpeluang naik lagi yang terakhir yaitu TBIG, Tebik. Nah, di sini Tebik masih ada peluang untuk naik ke 2.450 untuk membuat wave B-nya. Saat ini ada candle-nya bagus. Waktu hari Jumat ada tail, artinya bahwa selling pressure tidak dominan, dan buying power lebih dominan. Itu Tebik secara elite wave masih ada peluang membentuk subwave B dari 4 primary. Itu kira-kira dari 7 saham yang berpeluang naik itu, dan umumnya adalah saat ini seperti IHSG akan membentuk subwave 4 atau wave 4 tergantung dari sahamnya, jadi levelnya itu mengikutinya. Nah, umumnya saat ini sedang membentuk menuju wave B dari yang akan naik, berpeluang naik itu. Demikian untuk saham berpeluang naik, kita akan lihat saat ini ke saham yang berpeluang membentuk basic atau penurunan sudah tidak terbatas, jadi ada peluang untuk naik. Dan di sini kalau kriteria Elliott Wave saham sedang membuat basing adalah bottom fishing yang kita akan peroleh. Ada 13 saham, kita lihat satu persatu bagaimana, yaitu saham tersebut ACST, ADRO, ASI, Excel, ICBP, JSMR, LPCK, MAIN, MAPA, Pegas, UNVR, WSBP, dan WSKT. Itu 13 saham yang berpeluang membuat basing dari penutupan akhir bulan Februari ya. Mari kita lihat satu persatu. Yang pertama saham ACST. ACST masih membentuk basing, tetapi tujuannya tetap untuk menyelesaikan wave 4 intermediate, yaitu ada retrace ke atas. Sekarang wave A-nya sudah terbentuk, tinggal buat wave B.
secara oke, untuk ACST dia saat ini sedang membuat peluang membuat wave 2-nya sudah terpenuhi, berarti masuk ke wave 3 untuk minor, di mana wave 3-nya target wave 3 kalau memang bagus perjalanannya yaitu di 1050. Tapi itu untuk long-term ya, sepertinya kalau dilihat saat ini harga masih 360 atau mungkin akan jatuh lagi bila wave 2 intermediate di breakout turun. Itu secara kalau dilihat saat ini ACST itu tidak menarik ya, pergerakannya agak lambat dan kebetulan saham ini sudah keluar dari MSCI, jadi untuk nanti kalau laporan keuangan tahun 2020 sudah keluar dan tidak baik, maka ada beberapa saham yang akan disingkirkan dari list yang saya tampilkan di YouTube, dan kemungkinan ACST kalau nggak salah laporan keuangannya tidak bagus, nanti saya pastikan kembali. Jadi yang tidak bagus laporan keuangannya akan tidak saya bahas karena tidak berpeluang untuk memperoleh gain dari saham-saham tersebut. Itu ACST. Kemudian saham Adro. Adro di sini wave 4 sudah dipenuhi, wave 4 primaries sudah dipenuhi targetnya. Jadi apakah dia membentuk wave 4 primary, kemungkinan sudah dipenuhi, di mana dari channel pola di sini tetap diagonal ya untuk masuk ke cycle ya. Di sini Adro masih basing, belum bisa melewati 1250-nya dan tidak juga melewati 1150 untuk turun. Dan channel atau garis downtrend kuatnya yang sudah ditembus itu pun menjadi tahanan atau supportnya ya. Jadi di sini Adro kemungkinan masih sideways antara 1150 sampai 1250, sangat kecil, hanya 100 poin. Jadi kalau menurut saya, walaupun ini masuk kategori list dari Elliott Wave, KL Wave, tapi sudah tidak menarik lagi. Nanti saya lihat laporan keuangannya bagaimana tahun 2020. Kalau tidak, kinerjanya tidak bagus, tidak masuk list juga. Itu Adro. Kemudian saham berikutnya yang penurunannya terbatas ini ASI. ASI sudah masuk wave 4 dari level intermediate-nya dan berpeluang untuk naik ke atas atau masih membuat basing di antara 5.400 sampai 5.200. 5.500 sampai 5.350 di sekitar situ ya, dengan cut loss, stop loss di 5.200. Jadi ASI masih sudah terbentuk wave 4 intermediate dengan polanya yaitu zigzag. Kemudian saham berikutnya Excel. Excel sepertinya sudah mulai penurunan, sudah terbatas buat basing juga dan berpeluang untuk masuk ke running wave 3 dari intermediate bila 2400 ditembus. Selama 2400 belum ditembus, maka dia akan membuat basing terus di bawah dengan syarat dia berada di atas 2150. Itu secara Elliott Wave-nya Excel ya, dengan base buy ini saat ini di level
2100 sampai 2200 sideway kecil, tapi kalau dilihat dari penurunannya zigzag sudah terpenuhi untuk membuat wave 2 intermediate-nya. Itu Excel secara Elliott Wave perspektif. Kemudian saham berikutnya yaitu saham ICBP. ICBP ini sepertinya consumer masih tertekan, belum ada peluang naik ya, karena memang mungkin buying power dari penduduk Indonesia berkurang. Jadi produk-produk ICBP sendiri mungkin di pasaran masih belum banyak penjualannya. Dari sini kita lihat bahwa dari candle-nya kecil-kecil, artinya power untuk turun pun sudah kecil ya sebetulnya. Tapi untuk momentum naik belum ada, tapi secara teknikal untuk Elliott Wave-nya sendiri, dia sudah bisa masuk kategori Wave 2 intermediate terbentuk untuk menuju Wave 3 intermediate, tapi syaratnya yaitu 9.200 di breakout dan lebih sip lagi di atas EMA 200 yaitu di 9.700. Itu ICBP ya. Sekarang 857 closing di akhir Februari dan candle-nya sudah kecil, artinya penurunan sudah melemah, tinggal tunggu nanti bagaimana momentum naiknya ditunggu. Itu ICBP. Kemudian saham berikutnya JSMR. JSMR wave 4 masih dalam pembentukan. Polanya untuk retrace-nya kalau dilihat sepertinya membuat zigzag dan untuk menuju wave 5-nya di 5.500. Base buy-nya ya di sekitar sini 4.160 sampai 4.250 itu area base buy-nya dari segi Elliott Wave perspektif. Kemudian saham berikutnya yaitu saham LPCK. LPCK masih retrace juga dan masih membentuk basing dan berpeluang untuk naik bila bisa tembus 1.300, di atas 1.300, dan saat ini masih tidak menarik ya kalau lihat candle-nya masih kecil-kecil, artinya belum ada power untuk naik ya. Jadi kita lihat nanti bagaimana LPCK, yang jelas masih buat basing dan untuk wave yang akan runningnya yaitu wave 1 intermediate. Kemudian saham berikutnya yaitu Main. Main di sini masih buat basing juga, artinya bahwa belum bisa keluar dari untuk running wave 3 intermediate-nya, dan tapi di sini sudah mulai sideway untuk basing ya, untuk kenaikan. Jadi untuk buying power-nya di antara 630 sampai 660 itu area yang baik, dan kalau memang dia drop lagi maka di bawah 650 atau 640 adalah area untuk lepas lebih dahulu. Itu Main secara Elliott Wave perspektif. Kemudian saham berikutnya MAPA sideway juga, dan seharusnya ada peluang untuk naik ke atas lagi, tapi selama masih di bawah EMA 200, MAPA masih membuat basing. Kemudian saham berikutnya, untuk Pegas saat ini wave 4 dari primary kemungkinan sudah terbentuk, di mana wave ini secara polanya kita lihat berpeluang membentuk diagonal leading juga dengan level tertingginya yaitu di atasnya dari saat ini, yaitu untuk membuat satu cycle. Jadi Pegas saat ini masih dalam basing untuk wave 4, artinya kalau masih basing di sini
selama belum naik dari channel supportnya, selama belum naik dari resistnya di 1550, maka Pegas akan berakumulasi atau membuat basing antara 1560 sampai 1390. Itu area basingnya, range-nya di sekitar hanya 200 poin, kecil ya. Jadi Pegas masih basing dan belum ada perubahan, di mana tujuannya akan membentuk wave 5 primary dengan pola diagonal leading. Kemudian saham berikutnya yaitu Unilever. Unilever di sini masih berkutat ya. Kalau sepertinya dia akan menyentuh Fibo 61,8%-nya retrace di 6.640 sekitar segitu ya. Di situ Fibo 61,8% ya Fibo retrace-nya. Jadi secara teknikal Unilever kalau memang mau untuk long term adalah saat buy saat ini dengan area buy zone-nya di 6.600 sampai 6.800. Itu masih bagus, dan di sini demikian UNVR. Kemudian saham berikutnya yaitu WSBP. WSBP pun berpulang wave 4 primary sudah terpenuhi di sini, yaitu bentuk polanya flat irregular. Bentuk polanya yaitu impulse expansion expanded karena wave 3 melebihi dari channeling yang dibuat untuk wave 2. Dari 0 ke wave 2 taruh di wave 1. Jadi di sini masih dalam basing juga, masih dalam area wave 4 ya. Selama dia belum di atas 2000, di atas 280, maka WSBP masih membentuk basing. Kemudian saham berikutnya yaitu WSKT. WSKT pun berpulang sudah wave 4-nya sudah selesai, tapi dia akan lancar untuk memasuki wave 5 bila di atas 1600. Selama belum naik di atas 1000, lebih tepatnya 1620, maka dia akan tetap membuat basing dengan range antara 1425 sampai 1650 atau sekitar 200, kurang lebih 200 poin juga. Belum menarik untuk masuk segera, tapi kalau untuk long term boleh juga ini. Demikian 13 saham yang berkategori memasuki basing atau berpeluang untuk bottom fishing di sini. Kemudian kita lihat saham berikutnya yaitu yang mengalami retrace. Ada 15 saham yaitu RCES, ANTM, BBRI, BMRI, DILT, Harum, Inco, INTP, Cross, LSIP, Medco, SCMA, Sril, Telkom, dan UNTR. Itu 15 yang berpeluang untuk basing. Mari kita lihat bagaimana satu persatu saham-saham yang masih berkriteria untuk turun atau retrace. Saham yang pertama kita lihat yaitu ACES. ACES di sini kelihatan bahwa wave 2 belum terbentuk selesai, jadi dia berpeluang untuk buat zigzag ya, ABC, X, ABC, double zigzag dengan target mungkin 1450 dari support yang ada di sini di 1440. Jadi ACES masih ada peluang untuk turun dengan pola double zigzag. Kemudian saham berikutnya yaitu Antam. Nah, Antam menarik ya. Dia sudah, walaupun volume tinggi atau beberapa bulan mendominasi market
kapitalnya, tapi secara fundamentalnya emas sudah mulai turun, jadi Antam itu seharusnya ngikut emas juga, karena Antam penghasilan terbesarnya yaitu 65% atau 66% dari emas, sedangkan nikelnya sedikit. Tapi karena sentimen dari Tesla dan ternyata Tesla pun memilih di India, jadi saya pikir Antam itu kenaikannya masih sudah terbatas di 3.000 saja dan berpeluang untuk turun dulu untuk membuat wave C dari intermediate di sekitar dengan target 2.200-2.300. Itu Antam secara elite west perspektif. Kemudian saham berikutnya yaitu BBRI. Nah, BBRI seperti kita lihat di sini wave 2 belum terpenuhi, jadi berpulang ke 4.100 atau mungkin 4.200, di mana garis channel dari pola diagonal menjadi resisten yang sangat kuat. Berkali-kali dicoba untuk ditembus tapi tidak berhasil untuk memulai running wave 3 intermediate-nya, karena memang wave 2 intermediate-nya secara teoritis belum dicapai minimal di 38,2% atau umumnya ya 61,8% dari Fibo retrace-nya. Itu dari segi BBRI. Kemudian BMRI. Nah, BMRI belum mampu juga untuk tembus resist dari channeling wave 1-nya. Dia akan bagus kalau melewati 6.500. Sekarang kemarin di Februari akhir closing di bawah EMA 200. Setelah sekitar 5 bulan ternyata dia closing sekitar 4 bulan closing di bawah EMA 200 lagi. Jadi kemungkinan dia akan mengejar di 61,8% Fibo, yaitu di 5.800 ada challenge-nya karena memang belum bisa tembus di atas 6.500. Base buy-nya yaitu di antara 5.300 ke 5.500 5.700 ke 5.900. Itu untuk BMRI. Kemudian saham berikutnya yaitu DILT. DILT pun masih peluang retrace wave 2-nya. Apakah sudah selesai atau belum dari wave 2 intermediate? Karena wave 2 itu bisa mendekati awal wave-nya ya. Nah, di sini kita lihat nanti bagaimana. Kalau dari segi candle saat ini memang kecil-kecil, artinya bahwa penurunan terbatas, tetapi masih ada di bawah EMA 200, jadi belum aman. Kalau sudah di atas harga 230 baru DILT untuk menarik, untuk dilirik kembali. Kemudian saham berikutnya yaitu Harum. Nah, Harum wave 1 primary sudah terbentuk, sekarang menuju wave 2 primary dengan ABC wave-nya. Jadi wave A-nya diperkirakan di 5.400 sampai 5.500. Itu Harum secara elite west perspektif. Kemudian saham berikutnya yaitu Inco. Inco pun secara retrace untuk wave A-nya, untuk wave 4-nya sudah masuk ke wave B dan seharusnya saat ini untuk masuk ke wave C di 5.200. Ini info secara elite west perspektif ya, bahwa dia berpeluang turun ke 5.200 atau mendekati wave A-nya. Kemudian saham INTP wave 2 dengan Fibo 61,8% sudah tersentuh tapi tail, jadi kemungkinan penurunan masih ada sedikit, tapi secara
teoritis umumnya di 61,8%, ada peluang untuk membuat basing, tapi candlenya saat ini tidak baik. Kita tunggu 2-3 candle lagi atau 2-3 hari lagi untuk melihat apakah dia akan bertahan di 61,8%-nya Fibo retrace-nya atau turun lagi. Itu dari segi INTP ya. Polanya yaitu irregular flat. Kemudian saham berikutnya Crush, sama seperti Crush juga seharusnya berpeluang turun dulu untuk menuju wave C-nya di 5.000, di 550 atau 600. Sekitar situ wave C-nya untuk Crush. Jadi base buy-nya ya di situ 550 ke 600. Kemudian saham berikutnya LSIP. Nah, LSIP membentuk pola retrace-nya flat atau contracting. Kita lihat nanti, yang jelas ABC sudah terbentuk. Jadi base buy-nya 1250 sampai 1300. Itu untuk LSIP. Kemudian Medco pun peluang wave B terbentuk sudah tercapai, jadi dia akan menuju wave C-nya di 620 atau 600, sekitar segitu ya. Wave C-nya mendekati wave A di sini. Itu Medco. Kemudian SCMA saat ini sedang menuju pembentukan wave 4 primary juga dengan pola retrace-nya yaitu diagonal ya di sini. Jadi kemungkinan dia akan menyentuh 1800 masih ada selama dia belum bisa di atas 2100. Base buy area-nya 1800, 1900 itu yang terbaik ya. Dari segi Elliott Wave perspektifnya bahwa SCMA masih ada retrace, tapi range-nya 100 kecil ya, itu. Kemudian saham berikutnya yaitu Sril pun kemungkinan wave C-nya belum terjadi, jadi ini A, B. Jadi Sril ada peluang untuk menuju wave C-nya yaitu di 210, 200 sekitar situ, atau di 210, 220. Jadi masih ditunggu, belum untuk masuk, belum menarik. Kemudian saham berikutnya yang terakhir untuk yang mengalami penurunan yaitu TLKM. Telkom di Fibo 50, Fibo retrace 50 sudah terpenuhi. Sekarang mencoba kembali membreak out garis downtrend-nya dan masih di atas downtrend-nya. Kita tunggu kalau memang powernya bagus. Kalau lihat segi candle-nya memang sudah sewajarnya kalau dia seharusnya naik 3 kali mencoba. Mungkin ketiga ini akan berhasil untuk bertahan di atas 3.350 itu sudah baik. Artinya peluang untuk naik ke atas untuk membentuk wave 3 intermediate ada. Kemudian UNTR masih, kalau lihat di sini masih ada peluang untuk masuk wave minimal wave 50 Fibo retrace-nya di 20.000 dan belum ada tanda-tanda untuk naik. Mungkin kita lihat nanti bagaimana laporan keuangannya tahun 2020, apakah bagus atau tidak, untuk menentukan apakah dia bisa untuk running wave 3 intermediate-nya atau dia sideways panjang di 20.000, di 20.000, 22.000 di sekitar situ ya. Demikianlah UNTR dan saham-saham yang penurunannya
atau retrace sebanyak 15 saham sudah diulas secara elliott wave perspektif. Kemudian ulasan terakhir yaitu IHSG. Nah, di sini IHSG ya sudah berpeluang untuk wave base selesai ada, tapi masih ada juga kalau misalnya mampu naik di 6.400, 500. Tapi untuk wave C-nya yaitu di 5.800, 5.900 itu dari segi elliott wave perspektif untuk IHSG mappingnya begini, bahwa dia masih ada peluang naik tipis untuk secara polanya yaitu flat regular, jadi batasannya 6.500 kalau ada kenaikan lagi, tapi kalau memang tidak kuat maka ke 5.900 atau 5.800. Itu mapping IHSG secara perspektif elliott wave-nya ya. Masih wait and see kalau untuk dari segi mapping elliott wave dari IHSG itu belum saatnya untuk masuk kembali, lebih baik wait and see. Tapi walaupun begitu ada saham-saham tertentu yang bisa kemungkinan naik. Demikianlah ulasan mengenai saham-saham sebanyak kurang lebih. Demikianlah saham yang kita bahas, kurang lebih 35, di mana 7 saham berpeluang naik, yaitu Akra, BBKP, BBTN, BRPT, CMNP, CEPIN, dan TEBIK. Sedangkan sisanya dari 35 kurangi 7 berarti 28, yaitu yang retrace 13 saham, yang berpeluang membentuk basic atau penurunan terbatas ada 13 saham, sedangkan 15 saham berpeluang untuk masih retrace. Begitulah kira-kira gambaran dari saham-saham yang sedang kita bahas mulai dari Oktober sampai sekarang dari segi elliott wave perspektif. Semoga dari ulasan ini dapat memahami bagaimana proses terjadinya counting wave dari elliott wave theory. Itu dari segi pembelajarannya, dan memang channel ini saya tujukan untuk pembelajaran untuk memahami bagaimana proses terjadinya counting wave satu cycle, yaitu wave impulse 5 dan wave retrace atau corrective wave-nya 3. Mungkin nanti setelah laporan keuangan, nanti saya akan ulas bagaimana saham-saham yang sudah satu siklus atau satu cycle, atau yang masih dalam perjalanannya untuk menuju satu cycle. Demikian, sampai ketemu lagi di bulan Maret. Salam cuan.